akan selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita akan belajar untuk meningkatkan kasih dan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama supaya kita boleh menjalankan kehidupan ini dengan kekuatan baru yang Tuhan karuniakan. Bacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat 4. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa seringkali kami melupakan firman Tuhan menjadi kekuatan hidup kami. Terkadang ketika kami susah, kami mencari penghiburan dalam firman. Ketika kami senang, kami juga mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika kami berjalan seperti biasanya hari lepas hari, kami tidak menjadikan kekuatan firman sebagai dasar hidup. Ampunilah kami. Sekarang berfirmanlah, supaya melalui firman-Mu, kami boleh meningkatkan kasih dan iman kami kepadamu. Berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus agar dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seringkali saya mendengar anggota jemaat yang saya temui atau saya bertemu dan saya tanya, kok minggu lalu enggak kelihatan ya dalam kebaktian? Atau hari ini kamu kok belum kebaktian? Lalu jemaat itu mengatakan, iya Bu, hari ini atau minggu lalu saya ikut seminar, saya ikut simposium, saya ikut pembinaan dan seterusnya. Yang mengadakan siapa? Oh, kantor Bu, supaya saya itu semakin meningkat. Nah, kalau pekerjaannya meningkat, kepandaiannya meningkat, ya jabatannya meningkat, rezekinya juga meningkat. Ya. Tapi dalam peningkatan seperti itu, apakah setiap orang Kristen juga meningkatkan imannya? Kenapa? Karena ada banyak orang-orang Kristen yang berawal bekerja di kantor, lalu makin pandai, jabatannya meningkat, gajinya meningkat, tetapi imannya tidak meningkat, tahu-tahu ditangkap polisi, ditangkap KPK, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena mereka cuma mengandalkan kehidupan dari roti saja. Satu ya, itu yang kerja di kantor-kantor. Tapi yang usaha sendiri juga sama. Orang-orang yang berdagang, yang berniaga itu, mereka berupaya meningkatkan pelayanan supaya niaga mereka, dagangan mereka itu bisa lebih laris, bisa lebih laku. Ya. Entah kualitas barang, entah pelayanan dengan keramahan dan senyum, entah apapun. Tetapi yang mereka lakukan adalah berupaya untuk meningkatkan usaha mereka. Jadi itu adalah hal yang bagus, yang baik, tapi seringkali mereka meningkatkan juga cuma sekedar untuk keuntungan. Mereka tidak melandaskannya pada kesadaran firman. Bagaimana mereka meningkatkan berdasarkan firman. Karena itu tidak jarang orang berjualan, orang berdagang, berniaga melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Entah itu kelicikan, entah itu kebohongan, entah apa saja. Tapi orang yang tidak berlandaskan firman hanya mengandalkan roti, maka mereka dengan mudah akan terjebak dalam kesalahan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada tertulis manusia hidup bukan cuma dari roti saja,
tapi justru dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini seringkali kita dengar ketika ada pengantin, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan diri kita sebagai pengantin-pengantin Allah. Bukankah kita ini pengantin Allah? Jadi kita juga harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan, bahwa manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Sebab apa? Sebab roti itu bisa kita dapatkan, kita bisa dikenyangkan oleh roti kalau hidup kita berlandaskan pada firman yang keluar dari mulut Allah. Maka peningkatannya itu akan membawa sejahtera, akan membawa damai, dan tidak mudah membuat kita jatuh dalam dosa. Apakah orang yang meningkatkan imannya rotinya nanti kemudian meningkat? Pasti. Ya, pasti. Tapi orang yang meningkatkan rotinya belum tentu meningkatkan imannya. Nah, oleh karena itu mari sekarang kita balik. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini menjadi landasan hidup kita. Manusia hidup memang butuh roti, tapi bukan cuma dari roti saja, karena itu akan menjebak diri kita masuk dalam dosa. Kalau orang itu hidup berdasarkan firman, firman inilah yang akan menuntun dia mencari roti, mengolah rezeki, mendapatkan kehidupan yang benar dan baik. Rotinya akan mengenyangkan. Mungkin tidak begitu banyak ya, tidak perlu ditimbun, tidak perlu ditaruh di atas meja dengan berkelebihan, tapi mengenyangkan, membawa sejahtera. Yang kedua, roti yang didapatkan berdasarkan firman akan membawa sejahtera bagi seluruh keluarga. Kemarin ketika saya kunjung, kebetulan yang saya kunjung ini suaminya belum orang Kristen. Ya. Lalu istrinya menyediakan makan ketika dia sakit, jadi kami kunjung di kamar begitu ya. Lalu istrinya itu membawakan makanan dan suaminya mengatakan, panganan opo kowe ra enak. Ini kan yang papa pesan dari rumah makan A, sudah saya belikan, kata istrinya. Tapi aku munek nih, gak bisa makan. Nah, makanan seenak apapun, roti sebaik apapun, kalau tidak ada firman yang beserta dengan dirinya, maka dia tidak bisa menikmati dengan baik. Kemudian, kapan itu saya juga pernah kunjung lagi pada seorang Kristen. Memang dia juga menderita sakit, dia tidak bisa makan. Tetapi dia katakan, ya 1-2 sendok sudah, puji Tuhan Bu. Karena saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya. Nah, ada firman yang membawa ketenangan, kedamaian. Saya yakin saya akan dikuatkan Tuhan. Nah, itu harapan yang baik. Kalau ada firman, rotinya enak. Tapi kalau roti yang enak tanpa firman, Anda tidak akan menikmati dengan baik. Tingkatkan kasih dan iman saudara kepada Tuhan. Firman Tuhan menuntun jalan kehidupan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Engkau memberi kami kecukupan roti. Sekarang berkatilah supaya firman Tuhan melandasi selalu kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjalankan kehidupan mendapatkan roti dengan firman Tuhan. Kami jalan di kebenaran, jalan di kekudusan, jalan yang diberkati Tuhan, membawa damai sejahtera. Kiranya Engkau berkarya pada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah.